Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serena Syarafina Sine dan teman saya Jesse Dilan Mahrani Nenote. Kami dari Sekolah dan Harapan Kupang akan menjelaskan tentang peristiwa Westerling di Makassar. Peristiwa Westerling di Makassar merupakan tragedi memilukan pada awal kemerdekaan Indonesia. Raymond Westerling memimpin pasukan Belanda yang membunuh ribuan rakyat Indonesia. Mereka didukung oleh Belanda dan Australia. Meskipun Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berusaha menguasai Indonesia dengan mendirikan negara boneka bernama Negara Indonesia Timur. Peristiwa Westerling di Makassar adalah tragedi yang terjadi ketika Belanda berusaha mendirikan negara boneka di Indonesia Timur. Pada Desember 1945, Raymond Westerling memimpin pasukan Belanda yang didukung oleh Belanda dan Australia untuk menghadapi perlawanan pejuang Indonesia. Mereka melakukan tindakan kejam, membunuh ribuan rakyat Indonesia, dan mendesak mundur Pusat Pemuda Nasional Indonesia. Walaupun terdesak, pemuda Indonesia terus berjuang, tetapi upaya mereka untuk merebut Makassar pada 26 Desember 1945 gagal. Kekejaman Westerling menyayat hati rakyat Indonesia yang baru merdeka. Pada Desember 1946, Raymond Westerling memimpin pasukan Belanda yang kejam untuk menumpas perlawanan rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan yang menolak pembentukan negara Indonesia Timur. Mereka menerapkan metode Gestapo yang brutal yang mengakibatkan pembantaian terhadap warga sipil dan ribuan korban jiwa. Rakyat Sulawesi Selatan menyatakan keprihatinan dan mengutuk peristiwa Westerling. Mereka berupaya melalui jalur diplomatik untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Belanda dan mengajukan tuntutan ganti rugi bagi korban Westerling. Upaya ini telah dilakukan secara intensif sejak tahun 2012 dengan membentuk wadah untuk menampung aspirasi, menginventarisir jumlah korban dan meminta pertanggungjawaban sosial dan HAM. Pemerintah Indonesia mengutuk peristiwa Westerling dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah Belanda atas pembantaian di Sulawesi Selatan. Komite Utang Kehormatan Belanda atau KUKB juga menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi. Pemerintah Indonesia berharap masalah ini dapat diselesaikan melalui dialog dalam waktu 3 minggu. Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menekankan pentingnya bukti-bukti kuat bagi keluarga korban. Peristiwa Westerling berakhir pada 25 Desember 1946 dengan Westerling dipanggil kembali ke Jakarta dan dituduh melakukan kekejaman. Perlawanan rakyat Makassar berakhir pada tahun 1949 setelah Belanda mengakui kedaulatan RIS. RIS kemudian dibubarkan pada tahun 1950 dan digantikan oleh Republik Indonesia yang berdaulat penuh. Perebutan sumber daya alam pasca kemerdekaan ditambah kondisi ekonomi pasca perang yang buruk memicu ketegangan di Sulawesi. Keberadaan milisi dan pemberontakan yang didorong oleh keinginan otonomi dan kepentingan ekonomi, serta intervensi Belanda semakin memperburuk situasi. Peristiwa Westerling telah menjadi contoh dari konflik ini yang berdampak pada ketidakstabilan dan kesulitan ekonomi masyarakat. Peristiwa Westerling merupakan bukti kekejaman penjajahan kolonial Belanda yang ingin terus menguasai rakyat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Kondisi sosial rakyat Indonesia yang baru merdeka dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan yang rendah membuat mereka rentan terhadap serangan dan penjajahan yang memungkinkan Belanda untuk merebut dan menguasai sumber daya alam yang melimpah. Kondisi geopolitik Asia Tenggara yang rentan, ditambah ketidakstabilan politik di Indonesia dan keinginan daerah untuk memperjuangkan aspirasi masing-masing dapat menyebabkan semangat persatuan bangsa yang belum kuat, khususnya Sulawesi Selatan. Hal ini
mendorong Belanda untuk kembali mencoba menguasai wilayah jajahannya. Menjelaskan peristiwa sejarah seperti tragedi Westerling berdasarkan fakta yang benar sangatlah penting, karena kebenaran sejarah memberikan kita pemahaman yang jelas dan adil mengenai apa yang terjadi di masa lalu. Dengan menghadirkan kebenaran, kita memberi penghormatan yang layak kepada para korban dan keluarga mereka yang menderita akibat tragedi tersebut. Selain itu, kebenaran juga berperan sebagai pelajaran berharga bagi generasi mendatang, agar peristiwa serupa tidak terulang. Jika sejarah diputarbalikkan atau disalahartikan, kita berisiko melupakan penderitaan yang pernah terjadi. Mengenal Allah sebagai pencipta dan penguasa segala sesuatu, termasuk peristiwa sejarah, membantu kita melihat bahwa semua yang terjadi ada dalam rencananya. Tidak ada kejadian yang di luar kendali Allah. Ini memberi kita pengharapan bahwa meskipun ada tragedi, Tuhan bisa membawa kebaikan di tengah-tengahnya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, memberi arti penting dalam cara kita memandang sejarah. Setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Apapun latar belakangnya, tragedi seperti Westerling menjadi sangat menyedihkan karena melanggar martabat manusia yang seharusnya dijaga. Dengan pemahaman ini, kita diajak untuk mempelajari sejarah dengan penuh kasih dan keadilan, menghormati sesama manusia sebagai ciptaan Allah. Artikel 1 mengenai peristiwa Westerling di Makassar, latar belakang perlawanan dan pahlawan nasional dari situs web An-Nur University merupakan sumber sekunder yang terpercaya. Artikel ini membahas peristiwa Westerling dengan merangkum informasi dari berbagai sumber kredibel seperti buku, artikel, dan situs web lainnya. Sumber kedua adalah artikel tentang peristiwa Westerling di Makassar yang diterbitkan oleh situs web Kumparan. Artikel ini dikategorikan sebagai sumber sekunder karena tidak berasal dari pengamat langsung peristiwa tersebut. Artikel ini merangkum informasi dari berbagai sumber lain. Karena diterbitkan oleh situs web Kumparan yang terpercaya, artikel ini dianggap otentik. Terima kasih atas kesempatan untuk membagikan pemikiran mengenai pentingnya memahami peristiwa sejarah seperti tragedi Westerling dengan fakta yang benar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam menghormati dan mempelajari sejarah dengan bijaksana. Terima kasih dan sampai jumpa.